Kita kembali di iNewsroom. Jika tadi kita membahas gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, kini kita ke Manado. Angin kencang dan ombak besar setinggi 4 meter menghantam pesisir pantai kota Manado. Akibatnya pusat perbelanjaan dan puluhan rumah makan tepi pantai di kawasan pusat perbelanjaan ikut hancur. Inilah detik-detik saat ombak tinggi menghantam pesisir pantai kota Manado pada Minggu sore waktu setempat. Ombak setinggi 4 meter yang menyapu daratan mengakibatkan warga berlarian menyelamatkan diri. Tak hanya itu, terjangan ombak menyebabkan lahan parkir pusat perbelanjaan Manado Town Square dan Megamas yang berada di tepi pantai terendam air. Air laut bahkan masuk hingga ke lobi pusat perbelanjaan. Pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan panik dan berusaha menyelamatkan diri. Selain pusat perbelanjaan, puluhan kafe rumah makan pantai di kawasan pusat perbelanjaan juga hancur. Sebagian besar barang rumah makan tidak bisa diselamatkan, sehingga pengusaha rugi. Antisipasi dampak cuaca buruk kawasan perekonomian tersebut akhirnya ditutup sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebagian besar bangunan di pesisir pantai kawasan bisnis rusak berat. Tidak hanya bencana alam, pesawat jatuh juga mewarnai awal tahun 2021. Hari ini pencarian pesawat Sriwijaya Air diumumkan dilanjutkan kembali. Identifikasi korban juga terus berlanjut dan belasan jenazah sudah dikembalikan kepada keluarga. Sudah 10 hari operasi pencarian Sriwijaya Air berlangsung. Petugas mempersempit ruang lingkup pencarian di bawah permukaan laut menjadi 4 sektor dan per sektornya menjadi 15 hingga 30 meter. 300 penyelam diturunkan untuk fokus mencari korban, serpihan pesawat, dan memori CVR. Pencarian terkendala gelombang laut dan keadaan berlumpur yang cukup mengganggu jarak pandang. Walaupun cuaca hari ini jelek, namun tim SAR gabungan masih tetap semangat, tetap melaksanakan operasi pencarian dengan semaksimal mungkin. Dan dalam kesempatan ini, saya mengumumkan bahwa pelaksanaan operasi SAR kita perpanjang 3 hari lagi. Sementara tim DVI Polri sudah mengidentifikasi 29 korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. 15 diantaranya telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim DVI sudah menerima 438 sampel DNA untuk mengidentifikasi 62 korban yang terdiri dari 32 laki-laki dan 30 perempuan. Untuk mempermudah proses identifikasi, tim DVI Polri mengambil rekaman CCTV di bandara yang memperlihatkan korban sesaat sebelum naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu 9 Januari 2021 lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bencana tak menghilangkan niat jahat. Itulah yang dialami keluarga Arneta Fauzi, korban Sriwijaya Air. Rumah keluarga itu dibobol maling. Ini adalah kediaman Arneta Fauzi yang berada di Kompleks Taman Lopang Indah, Serang, Banten. Rumah ini kosong setelah Arneta Fauzi dan ketiga anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Maling masuk melalui atap dan leluasa mengambil 2 unit sepeda, perkakas rumah tangga, hingga tabung gas LPG 3 kg. Arneta Fauzi bersama 3 anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak. Mereka ke sana hendak menemui sang suami, Yaman Zai, yang bekerja di Pontianak. Pencarian korban longsor di Desa Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat dilanjutkan karena masih ada korban yang tertimbun. Karena jumlah korban tinggal sedikit, pencarian difokuskan pada titik terdampak longsoran pertama.
Tim mengerahkan alat berat menggali material di titik awal longsor. Diduga disinilah korban paling banyak tertimbun. Di hari ke-10 ini, tim SAR menemukan lagi 4 korban, sehingga jumlah yang sudah ditemukan menjadi 36 orang. 4 korban yang ditemukan hari ini, 3 diantaranya anak-anak. Korban ditemukan di sektor 2 atau tepatnya di lokasi longsoran pertama. Pencarian masih akan dilanjutkan karena berdasarkan laporan warga masih ada 4 korban lainnya yang belum ditemukan. Meski sudah lebih dari sepekan, tim SAR tetap melanjutkan pencarian karena berharap seluruh korban bisa dievakuasi. Bencana tak mengenal waktu. Sepasang pengantin di Palopo, Sulawesi Selatan harus diungsikan karena lokasi pernikahan terendam banjir. Tim SAR dibantu warga harus menandu pengantin perempuan bernama Hasrianti dan pengantin pria ke dataran lebih tinggi. Sejatinya kedua sejoli ini sedang menikah. Tapi apa daya, lokasi pernikahan terendam banjir setengah meter lebih. Banjir merendam setiap sudut kampung Marobo, Kelurahan Salubatang, Kecamatan Teluwanuaya, Kota Palopo. Banjir ini merupakan dampak meluapnya sungai Salubatang. Selain merendam rumah, banjir juga memutus akses jalan. Mulai kemarin ya sudah naik airnya dari tadi malam jam 3 baru begini sampai sekarang. Hujannya ini juga tidak terlalu deras. Luapan dari Salubatang. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan seperti makanan dan obat-obatan.